Hai, selamat pagi anak-anak Ibu. Apa kabar semuanya sayang? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Baiklah anak-anak Ibu, ketemu kembali bersama Ibu pada hari ini. Kita akan membahas tentang masa awal kemerdekaan Indonesia. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kamu mampu mendeskripsikan bagaimana proses persiapan kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua, setelah pembelajaran ini, Ibu harapkan anak-anak Ibu mampu mengidentifikasi badan-badan persiapan kemerdekaan Indonesia. Baiklah anak-anak Ibu, mari kita simak bersama materinya pada hari ini ya. Semangat selalu. Sebagai bangsa Indonesia, kamu tentunya masih ingat, setiap tanggal 17 Agustus kita selalu merayakan ulang tahun kemerdekaan negara kita. Bagaimana kemerdekaan Indonesia terjadi tidaklah dengan serta-merta, tetapi berbagai peristiwa mengiringi kemerdekaan Indonesia, baik sebelum maupun sesudahnya. Apa saja peristiwa yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, terus bagaimana pula kronologi proklamasi kemerdekaan Indonesia, serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Kita sebagai rakyat Indonesia wajib tahu, wajib mengenal bagaimana proses kemerdekaan tersebut kita raih. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 ditandai dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta. Kemerdekaan Indonesia tidak diraih secara mudah sebagaimana yang sudah Ibu paparkan di awal pertemuan kita tadi. Berbagai pengorbanan para tokoh bangsa mewarnai perjuangan dalam meraih kemerdekaan. Nah, baiklah anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, kamu tentunya penasaran ya nak ya, bagaimana persiapan kemerdekaan Indonesia. Persiapan kemerdekaan Indonesia ini terjadi menjelang akhir tahun 1944, di mana pada saat itu posisi Jepang dalam Perang Pasifik semakin mendesak. Perang Pasifik adalah perang antara Jepang dengan sekutu ya nak ya Kak. Kemudian beberapa daerah kekuasaan Jepang jatuh ke tangan pasukan sekutu. Oleh karena itulah Perdana Menteri Kuniaki Kaiso mengajak rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam Perang Pasifik. Sehingga pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Kuniaki Kaiso mengeluarkan sebuah pernyataan mengenai janji kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan agar rakyat Indonesia mau membantu Jepang dalam menghadapi sekutu. Oleh sebab itu, pernyataan ini dikenal dengan janji Kaiso. Untuk merealisasikan janji tersebut, Jepang melakukan beberapa langkah. Yang pertama yaitu BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dalam bahasa Jepangnya disebut sebagai Dokuritsu Junbi Kosakai. BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Pembentukan BPUPKI merupakan langkah-langkah konkret pembatasan atas janji Kaiso. BPUPKI diketuai oleh Rajiman Wodiodiningrat. Nah, selama masa kerjanya, BPUPKI bersidang sebanyak 2 kali. Sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei. Sidang BPUPKI yang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 menekankan bahwa
dasar negara Indonesia hendaknya bersumber dari nilai-nilai yang sudah berakar dari hati dan pikiran rakyat. Oleh sebab itu, dalam sidang ini, Rajiman Widyodiningrat meminta anggota BPUPKI untuk menyampaikan rancangan dasar negara Indonesia. Ada 4 tokoh yang menyampaikan rancangan dasar negara. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin, kemudian yang kedua Ki Bagus Hadi Kusumo, ketiga Supomo, dan yang terakhir yaitu Soekarno. Selanjutnya, untuk menampung saran, kritik, dan konsepsi yang terkait rancangan dasar negara, Rajiman Widyodiningrat membentuk Panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno, di mana tugas Panitia 9 ini yaitu merumuskan dasar negara yang disepakati. Rumusan dasar negara yang berhasil disepakati oleh Panitia 9 inilah yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Dan dari Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, rancangan ini diterima bulat oleh seluruh anggota sidang BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945. Kemudian sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada 10-16 Juli 1945. Dalam sidang ini membahas Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Nah, untuk mempercepat proses sidang BPUPKI, pembentukan panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Soekarno dengan 18 anggota dibentuk. Dalam sidang pada 11 Juli 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar akhirnya menyepakati preambel atau pembukaan Undang-Undang Dasar yang diambil dari Piagam Jakarta. Pada tanggal 16 Juli 1945, Rajiman Widyodiningrat menutup sidang kedua BPUPKI ini. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Selanjutnya digantikan dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dalam bahasa Jepang disebut sebagai Dokuritsu Junbi Linkai. PPKI diketuai oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Adapun yang menjadi tugas dari PPKI adalah melanjutkan tugas BPUPKI, yaitu mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kemerdekaan atau pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada Indonesia. Baik anak-anak Ibu, sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan dapat kamu pahami. Dan apabila masih ada yang kurang dimengerti, kamu bisa bertanya melalui WA group. Oke anak-anak Ibu. Nah, tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa baca kembali bukunya di rumah. Selamat pagi, sampai ketemu kembali. Salam sehat selalu.